dengan artis ini bikin melek soal riba. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Lagi viral tentang bagaimana keputusan anak sekarang yang membeli rumah di usia muda. Keputusan itu merupakan sebuah prioritas atau sekedar FOMO. Ini berkaitan dengan gaya hidup dan kebutuhan. Kali ini cerita Untungs mengundang Meisya Siregar yang ternyata mempunyai cicilan rumah dan baru saja melunasi cicilannya di usia 45 tahun. Mau tahu cerita lengkapnya? Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah lama gak syuting nih orang nih. Udah enakan dagang, jadi gak pernah mau syuting. Gak apa-apa Pak, tugas saya jualan, Bapak ya beginian gitu. Jadi gak apa-apa, bagus. Promosi saya jualannya aja gitu. Aduh. Alhamdulillah, tapi di sini ya kita seneng banget ternyata sudah kedatangan sahabat saya yang luar biasa. Ini salah satu wanita yang menginspirasi juga gitu. Terus mereka juga berdua berpasangan dengan bunga terakhir. Waktu itu kita pernah podcast sebenarnya ya sama pasangan ini ya. Tapi kali langsung ini aja ketemu lah. Iya langsung aja lah. Kali ini sendirian, nggak diajak babe-nya. Pak Baby nggak diajak. Bu Meisya, apa kabar? Apa kabar Bu Meisya? Baik. Padahal kita nungguin bareng baby ya, padahal kita nungguin ya. Iya kan miskom, iya, Bapak iya, kan iya. ngobrolnya sama ibu aja. Benar. Tapi jujur Meis, maksudnya gini, lihat postingan itu mungkin yang belum paham kita mau ngomongin apa sih. Belum lama Meisya ini kan posting sesuatu ya. Iya. Itu pas kita ngeliat itu aja kita bacanya Mes, karena apa? Ih, Meisya udah sampai di tahap ini kita tuh nggak ngebayang. Betul. Ya. Full banget, pokoknya terharu dapet. Soalnya gue inget itu, lu berdua dulu. Maksudnya berdua kan boro-boro mikir gitu. Gue juga gitu, boro-boro mikir ngaji aja enggak gitu. Tapi emang bener kalau zaman dulu ya, misalnya belum mengerti gitu ya. Dia tuh sampai gini, kita harus punya hutang. Iya. Dia tuh selalu bilang gitu. Jadi gue bingung. Dulu, dalam ya hati kan? gue gini, gue pengen apa-apa kalau misalnya bisa nggak pakai hutang. Iya, Kalau iya, dia tuh iya. malah kita harus punya hutang. Hah, maksudnya gimana? Biar ketahuan value kita. Dia bilang gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya kita mau dalam perusahaan, mau dalam apa, kita harus ada utang. Sama. Dulu Baby kan sempet bisnis juga kan, Ri. Sebelum pandemi itu kan dia punya label sendiri. Sebelumnya dia join juga sama ada temennya, dia bikin label namanya Keci dulu, Keci itu produksi Baby segala- ya? Baby kan. Oh ya. Nah terus sampai akhirnya dia bikin sendiri. Namanya dunia bisnis itu bohong banget kalau kita nggak pengen nunjukin value, karena kita Iya. ketemu yang namanya Iya, klien, betul. kita ketemu sama pebisnis yang bohong banget. Lo kalau nggak diliatin dari bawah sampai Iya. atas, Iya. lo nggak diliatin lo mobil lo apa nih berhentinya segala macam, hal-hal kayak gitu tuh kayaknya Iya. dinilai gitu. Betul. Sampai pada akhirnya kadang-kadang kayak prioritas tuh bergeser, kayaknya mobil dulu deh gitu, Iya. misalnya, Iya. atau jam dulu deh. Look dulu lah ya. Look dulu, appearance penampilan dulu. apalah. Karena kayaknya begitu ketemu orang tuh yang bikin orang jadi convince itu ketika ngelihat apa yang kita pakai. Yes. Nggak usah mungkirin deh, bohong banget kalau orang-orang yang mungkin berkutat di dunia bisnis pasti ada arah ke situ. Baby pun dan kita pun termasuk dalam golongan-golongan Iyalah. Betul. Gitu betul, kan. Betul. Karena kita paham banget itu ya. gitu loh, karena apa namanya hal-hal kayak ya nggak apa-apa lah nyicil, kenapa, yang penting kita punya kemampuan, kita tahu source-nya dari mana, dan kita nggak gila-gila banget kayak udahlah bodo amat bayarnya gimana nanti, mungkin itu akan justru mencelakakan kita gitu kan. Tapi kalau kita udah tahu nih sumbernya, gue udah ada kok, gue udah tahu nih, gue ada project ini, gue ada bisnis ini, yang mana hasil matematikanya masuk. Betul. Matematika manusia ya, Iya, catat iya, ya benar. gitu. Nah sampai pada akhirnya perjalanan ya manusia tambah umur, terus tambah ilmu sedikit-sedikit lah ya. Kita masih fakir sampai sekarang, tapi lama-lama tuh kayak dikasih perasaan kayak kayaknya lo mau di sini terus, pegel nggak sih hidup lo gitu kan, capek nggak sih gitu kan. Ya udah, akhirnya secara natural kita belajar untuk nyenengin Allah satu-satu lah, dikit-dikit. Berproses. Kita pengen kayak misalnya proses kita yang waktu kita cerita di podcast sebelumnya, kenapa kita akhirnya decide untuk haji gitu kan. Padahal orang-orang kan bilangnya
kok lo duluin haji daripada bayar utang dulu, neng gitu kan. Karena kan kewajiban kita sebenarnya adalah bayar hutang dulu dong, jangan haji dulu. Haji itu kan Kalau mampu. ketika mampu. Tapi ketika kita punya kewajiban untuk membayar hutang, bayar dulu utang lo. Lo lunasin dulu lo punya utang sama orang, karena berangkat haji itu ibaratnya kayak kita mau meninggal lah dalam tanda kutip. Iya betul. Belum tentu lo balik lagi Belum atau tentu apa gitu. lo selamat balik lagi. Begitu lo balik ke tanah air, tapi tiba-tiba lo punya utang sama orang, lo punya utang riba. Itu kan yang ibaratnya syuhada aja tuh akan dipending dulu gitu hisabnya Iya, gitu benar. kan, Karena karena lo punya kewajiban itu betul. gitu. Sampai pada akhirnya ya kita mikir, oh iya ya, tapi kita juga sempat nanya-nanya gitu kan, gimana sih Tat kalau misalnya kita mendahulukan haji dulu dibanding Mbak lunasin KPR dulu gitu kan. Karena kan waktu itu yang kita cerita juga di podcast sebelumnya, Baby kan ngebet nggak mau tahu, pokoknya gue mau tahun ini nggak mau Pengen. tahu, Susah gua juga harus. sih gitu ya. Nggak bisa gitu loh. Yang gue juga yang sempat kaget itu kan namanya Allah yang membolak-balikan hati orang ya. Iya. Gue yang Benar-benar. semangat haji, dia yang pengen saat itu juga berangkat gitu, sampai akhirnya ya udah gimana ya Tat, ya intinya bekal untuk anak-anak di tanah air ketika berangkat dipastikan dulu, jangan sampai mereka nggak bisa makan, sampai nanti nauzubillah min zalik kita nggak bisa balik, apakah mereka sudah terjamin sekolahnya, Iya. yang kayak gitu-gitu loh. Jadi harus kita pikirin. Jadi oke, lo pending dulu bayar lunasin KPR-nya untuk berangkat haji, tapi amanin dulu nih orang-orang yang kita tinggalin, anak-anak gitu ya, semuanya gitu. Jadi kita yakin oke, alhamdulillah kok kita ada simpenan gitu loh. Insya Allah gimana ya insya Allah lah aman deh gitu. Ya udah kalau misalnya yakin, Bismillah, berdoa di tanah suci, ya Allah minta bantu untuk dimudahkan untuk Apapun itu dilunasin semuanya ya doa kita ya. apa yang kita minta. Satu-satu semua masalah gue Iya. diselesain gitu ya. Masya Allah, ya. Semua hajat-hajat gue satu-satu, walaupun nggak immediately spontan dibayar kontan, tapi satu-satu Allah kasih waktu yang tepat, yang indah, yang cantik, yang tepat, yang kayaknya oh ya emang ini saatnya gitu. Aduh. Tapi seneng emang banget ya. melihat pasangan ini ikut seneng ya, maksudnya gini ya, kita kan masih proses juga nih gitu ya. Sama kita semua fakir. Jadi ya, berjalan ya. berjalan bersama, ada yang berproses bersama tuh kayak ada temen juga gini yang sama-sama kesulitannya Iya, kan pasti kan bener. kesulitan yang kita hadapin pasti sama dong. Iya dong. Sebenarnya kita masih suka sebenarnya, tapi kita nggak bisa, kan banyak kayak gitu Iya, tuh. iya. Sebenarnya kita kepengen, tapi ada yang mungkin ada hal-hal yang mungkin nggak bisa gitu ya, Iya. misalnya kan Ada gitu-gitu. rem-rem sendiri Ada lah rem-rem kita sendiri gitu gitu ya. ya. Dan kalau lihat tadi dengar ceritanya, Baby ngebet mau haji, kan ibaratnya kalau kita bayangin Baby ternyata religius juga misalnya kayak gitu kan. Emang. Kita kalau lihatnya kayak santai aja orangnya gitu. Emang. Nggak, dia Tapi pengen haji. gue senang sama Allah, sama Baby dan juga keluarga ya. Karena gini, ngajarin kita tuh tanda bahwa kita tuh nggak harus semua serba instan, semua Iya, tuh serba iya, iya. proses. Iya, iya, Kayak iya, waktu itu kan Baby yang ngaji, yang lo Iya, iya, undang iya. ustadz untuk Iya, iya, belajar ngaji di rumah sama anak-anak. Itu menurut gue hal yang kecil, hal yang terkadang tuh ya memang pasti ada pro dan kontra ya. Iya, iya. Tapi setidaknya kita bisa belajar bahwa kalau orang mau belajar tuh nggak ada kenal waktu, nggak kenal umur. Bisa kapan aja. Dan ini loh yang ngajarin, termasuk yang terakhir ya, yang lo posting berdua, lo nunjukin sertifikat itu juga. Itu menurut gue gila, Sertifikat keren apaan? bang. Sertifikat rumah. Oh itu ya Iya, ya satu ya. rumah. Gue pikir sertifikat ngaji tadi, gue habis ngomongin ngaji, ngomongin sertifikat. Maksudnya banyak banget pelajaran-pelajaran, terus yang tanya ustaz Iya, gitu iya, ya, iya, yang iya. kayak Bikin sebenarnya konten-konten hal kecil lah ya. yang kayak gue juga sebenarnya pengen nanya kenapa gue nggak pernah nanya ya Iya, gitu. iya, iya. Kadang kan kita Hal remeh-temeh lah, hal tapi kadang ternyata banyak receh orang gitu. bantu. Terkadang ternyata wah ini gue bisa dapetin. Nah termasuk yang ini juga kan, siapa sih nggak kenal Meisya Siregar sama Baby Romeo? Coba Iya. siapa yang tanya? Siapa yang nggak kenal? Pasti Kalau- semua tahu dengan karya-karyanya, tahu dengan semua prestasi yang udah dicapai Masya gitu. Allah. Tapi lu berdua tuh istilahnya kan, gue sampai baca nih semua komen-komen, gue iseng aja gue baca komen-komen. Sampai ada yang bilang gini, gila lo, gue salut lo sama dua orang ini gitu, artis besar lo ini, tapi mau ngasih tahu hal yang mungkin sensitif, private gitu ya. Exactly. Ini buat share ke orang supaya orang-orang tuh melek akan riba ini juga gitu. Tapi menarik gini,
Berarti kan sebenarnya ada twisting mindset nih di mereka berdua. Dari mereka berdua ini bukan nggak punya duit sebenarnya, Iya. tapi milih Prioritas, untuk nyicil dulu gitu loh. Maksudnya kan dulu kan, duitnya ada, cuma udah dicicil dulu aja kan gitu. Karena tadi balik kita ke masa lalu kan, prinsipnya adalah ya kalau bisa nyicil untuk apa Ngapain cash? jual Karena cash? duit cash ini Bisa diputer lagi. Iya, cash money is a king. Kita bisa lakukan apapun dengan cash money Iya. gitu. Kita bisa puterin jadi bisnis, kita bisa puterin jadi modal A, B, C, D segala macam. Sementara saat itu baby lagi hot-hotnya di bisnisnya gitu kan, distribusi CD, perlu cash money yang banyak gitu kan. Begitupun dengan gue, usaha gue. Jadi intinya adalah udahlah, tanah properti akan naik mau selama apapun kita nyicil. Harga tanah itu nggak akan melebihi dengan berapa yang kita cicil. Dulu catat ya, itu dulu pemikiran kita. Yang mana kita memang masih memilih sumber kita menyicilnya itu bukan sesuai dengan syariah gitu ya. Pokoknya apapun yang penting Apapun bisa lah. jadi gitu, bisa pokoknya dapat. approve aja. Yang Plafonnya approve. berapa nih gitu. Gue Iya. pengen gue punya dream house di tempat yang kita tinggalin sekarang. Oke deh, kalau memang di approve ya why not, kenapa enggak. Dulu kan mikirnya simpel Iya, aja, betul, kita masih betul. muda loh, produktif, gila Iya, loh, masa benar, sih nggak benar. bisa, sayang nggak usah bayar cash, rugi, Bisa buat macam-macam nih. Iya, betul. rugi gitu. Aduh sama banget. Iya kan, semua orang pasti binder lah, Fen, gitu loh. Nah, sampai akhirnya kita di titik yang balik pelan-pelan untuk ngebenahin apa nih. Oke, kita udah belajar, oke udah tahu ilmunya, oke. Ih, masa sih kita ngeri ya, ternyata riba. Ya Allah, ternyata kita ninggalin rumah Itu pas lagi ini. kajian. Enggak, dengan kita belajar sambil kita belajar gitu, maksudnya ngebahas ya. Gue tuh sama Baby gini loh, Ri. Kita tuh belajarnya yang rajin banci kajian kan gue sama Fanny nih. Lo masih ngikut nih, lo kemana-mana barengan. Baby kan nggak sefleksibel itu. Baby itu orangnya nggak bisa disetir. Baby tuh orangnya nggak bisa apa ya, ibaratnya kayak misal, sayang kamu tuh ini loh, kamu nih begini. Dia tuh nggak suka orangnya dijudge dan nggak suka diatur. Aduh, orangnya Harus complicated. diyakinin. Dia itu harus panggilan dari hatinya dia. Iya. Masuk omongan gue ke kepalanya dia masuk, tapi dia nggak suka diatur. Baratnya harus sesuai dengan hati dia. Emang Dia karena baru dia yang mau gitu ya? Karena dia mau, bukan karena gue yang ngomel gitu ya. Kayak dipotong rambut, hal simpel lah. Gondrong, dia mau potong rambut nggak bisa kalau dia nggak mau. Ya dia mau potong rambut ya justru karena Thomas Djorgi. Beb, udah deh, udah nggak zaman kali, gitu kan. Udah nggak zaman kali, Beb, gondrong. Berarti lo kalah sama Thomas Djorgi. Ngoceh sampai bertahun-tahun jadi istrinya dia nggak digubris. Tapi begitu Thomas, Beb, please deh, udah nggak zaman kali gitu. Ya udah deh, gue potong gitu. Bisa Hal saat simpel. itu juga dia potong rambut ya. Iya kan, hal kayak gitu. Nah, begitupun dengan belajar agama. Belajar agama itu gue kayak misalnya, sayang kamu tahu gak sih, aku kemarin nonton konten ini begini-begini, terus kemarin aku kajian begini-begini, terus kita diskusi. Nah, Baby orangnya juga ngebaca, dia senang baca. Baby juga senang ngulik, senang cari tahu gitu. Yeah. Nah, apa yang gue dapetin di luar dengan Baby yang dapetin dengan caranya dia, kita diskusi nih. Oh iya, ternyata jadi kita tuh sangat open minded berdua. Jadi kalau misalnya kita belajar sama Ustadz, let's say salaf lah, atau apalah orang yang suka NU, ngotak-ngotakin, Muhammadiyah gitu. NU segala macam, itu semuanya kita makan gitu loh. Iya. Kita Iya. telan gitu Bener, loh. sama-sama. Nah, jadi berdua sama Baby kayak, oke, masalah riba ini nggak serius loh, nggak main-main loh. Karena sayang. semua sama. Semuanya Sepakat, sama. ya. Betul. Sepakat gitu. Ini nggak main-main loh, sayang. Ngeri loh. Ya Allah, jangan-jangan kita nih selama ini diemin rumah ini itu akan ada efeknya untuk keluarga kita. Karena kan riba itu kan ibaratnya ya luas lah, riba ini sensitif ya. Nah, begitupun dengan masalah postingan kemarin, Baby tuh agak kayak dia nggak mau collaborate. Kenapa? Karena dia bilang, sayang, ini masalah sensitif dan kita tuh belum pakar ngomongin masalah itu. Kita nih bukan orang yang kompeten untuk ngomongin masalah riba. Kalau kamu mau sharing experience, kamu aja, aku nggak mau. Kenapa? Karena nanti label orang menganggap kayak, wih gila Baby udah Ini banget ya anti riba apa. udah paham ilmu riba sehingga dia udah mendeklarasikan bahwa dia sudah berhijrah secara finansial. Berat buat dia.
Paham kan? Iya. Gua bikin lagu riba terakhir. Ya kan? Jadi megang ya lagu sertifikat ya. bunga terakhir itu adalah bunga riba. Ternyata maksudnya Allah tuh itu Iya. ngasih hits bunga terakhir. Jadi waktu lu bayarin Bener, terakhir bener, itu bener. pakai lagu itu mestinya tuh kan. Lagunya bunga terakhir gitu. Cicilan terakhir. Orang kita dulu apa dikit-dikit, yang penting bunga, ya bunga bank dong gitu kan. Ya bercanda kan? aja kita, Bercandaan bercanda. gitu aja Udah lah gitu nggak usah ya. bunga artificial, bunga bunga bank bank aja, aja. ya kan. Waduh. Gitu. Jadi baby nggak mau akhirnya ya udah kamu kalau mau sharing experience saya cuma aku titip pesan satu aja. Kamu jangan sampai orang berpikir bahwa kita nih udah wah hebat banget gitu. Kamu ceritain aja emang kita nih lagi belajar pelan-pelan pengen mutusin riba. Apa yang paling gampang? KPR dulu karena utang kita kan utang ribanya KPR gitu loh. Iya. Tapi apakah kita udah 100% lepas dari riba? Belum tentu. Iya. Banyak loh peluang-peluang riba kayak kita transaksi sama orang, bisnis, usaha, muamalah segala macam, banyak loh celah riba di situ. Gitu loh. Jadi kita nih lagi belajar gitu loh. Jadi kalau kamu mau sharing ya sharing apa yang kita lagi jalanin sekarang. Iya. Benar. Tapi menarik sih emang, maksudnya bahwa proses ini by discussion gitu ya, sesuatu yang ada juga mungkin yang satunya udah mulai mikirin, satunya belum. Kan itu kan mesti keputusan bersama kan, banget, harus bersama nih kan, karena kan cash flow rumah tangga ini kan pengaruhnya gimana. Nanti tiba-tiba pas dilunasin nggak bisa bayarin tuh, lagi dilunasin sih kemarin kan bisa begitu kan, bisa ribut kan. Iya, banget. Itu berapa lama prosesnya tuh? Sebenarnya dari pulang haji itu memang kita udah langsung mindsetnya adalah oke, kita lunasin dulu. Cuma kan nggak bisa juga ngelunasin kita nggak punya tabungan dong. Kita nggak punya pegangan, kita nggak punya dana darurat, nggak punya uang ibaratnya buat pendidikan anak-anak. Maksudnya jangan blok hilang gitu kan, lunasin terus hilang, enggak dong. Harus main aman dalam tanda kutip, bukannya kita nggak percaya dengan kuasanya Allah ya, tapi kan kita pilih-pilih lah, kita kan udah belajar yang namanya Proses finansial, posting sesuai dengan kebutuhan. Nah sampai ke arah situ akhirnya kita mikir, kemarin kan waktu zaman pandemi itu lo tahu yang istilah apa namanya rekonstruksi apa sih kalau misalnya Rekonsiliasi. bukan kalau Apa sih? di bank apa mas? Kalau misalnya kita nyicil nih, misalnya nyicilnya let's say 1 juta. Begitu pandemi kan ada keringanan yang dari negara. Pemutihan gitu. Bukan pemutihan, Ini Apalagi apa keringanan. Keringanan. Apa sih mas? Nggak ada yang tahu ya. Rekonsiliasi. Keringanan. Pokoknya keringanan. Aku dengar tuh keringanan, Jadi, tapi nggak tahu rekon apa. dikurangin. Jadi misalnya 1 juta harusnya cicilan, tapi dari pemerintah itu diberikan keringanan karena semua orang mengalami kerugian. Akhirnya semua debitur itu dikasih keringanan. Oh iya? Rekon apa Mbak? Coba dicari. Wah, ntar Nah dicek rekon ya. itu. Maksudnya ketika gara-gara Iya, alasannya pandemi. Gara-gara pandemi. Jadi bantuan dari pemerintah Bantuan dari pemerintah itu fasilitas. jadi dikurangin. Dikurangin. Ininya. Nah, tapi gue nggak tahu nextnya apa tuh. Nah ini yang mau gue ceritain. Begitu gue mau lunasin, gue datang ke banknya. Berapa nilai restrukturisasi? Kenapa rekon dari tadi? Salah gue. Rekonstruksi. Rekonstruksi dibuka Rekonstruksi ya. ulang. Ya, matanya dibuka. Rekon. Ini restrukturisasi. Nah dari 1 juta misalnya 500.000. Tenornya mau dipanjangin atau nominalnya Dikurangin, Jadi kan kita ngerasa aman dong pandemi gitu ya, walaupun makan tabungan tapi cicilan tuh aman lah ya gitu. Nah begitu kita mau mau ngelunasin berapa nih totalnya sesuai ilustrasi kita udah tahu nih angkanya. Oke sekian, ada nih sayang uangnya, alhamdulillah cukup, berarti kita lunasin ya. Tiba-tiba sebentar ya kita nanya ke ADK apalah bagian di perbankan itu namanya ADK, dia yang bagian-bagian menghitung segala macam. Oh kok tiba-tiba ada bunga tertunggak. Hah? Bunga tertangguhkan, sorry. Bahasanya bunga tertangguhkan, bahasanya itu. Terus kita kaget, nominalnya lumayan banget. Kok ada bunga tertangguhkan? Kita terlalu gimana nih? Panik dong kita berdua. Waduh, bisa mundur lagi nih ngelunasin. Karena lumayan nominalnya buat kita gitu loh. Kenapa tertangguhkan? Dari mana? Dari restrukturisasi. Jadi yang namanya restrukturisasi itu adalah nyeneng-nyenengin kita di awal. Begitu pada saat di pelunasan Tetap itu Dipanggilin. ditagihin lagi ditagihkan sebenarnya. lagi.
ditagihkan dan dibuat bahwa bunga yang tertangguhkan karena istilahnya nggak dibayar saat itu. Jatuhnya double lagi dong. Ya bunga berjalan. Iya. Ya berapa lama Iya, bunga kita berjalan, dari pandemi sampai situ berapa berjalannya ya di situ tertangguh. Jadi sama aja sebenarnya. Sama aja. Sama aja malah lebih gede. Lebih gede karena dia jatuhnya kayak bunga. Jadi kan misalnya kita telat bayar nih ya kan ada bunga nih Iya, misalnya. iya. Nah bunganya itu dibunga-bungain lagi kan. Aduh. Terus sampai akhirnya ya udahlah kita kan minta sama siapa lagi ya selain sama Allah ya. Ya Allah kasih jalan, ya Allah kasih mudahkan. Pokoknya gimana pun caranya kita cuma udah bisa minta itu aja udah. Lo tahu apa yang terjadi? Itu makanya maha baiknya Allah tuh sama kita ya berdua ya. Kita tuh kayak masih ngelunjak aja kalau ibaratnya kita nggak perbaikin diri pelan-pelan tuh kayak gitu lo tuh udah kurang apa sih gitu ya, doa apa sih yang gue kasih malah gitu ya Masih aja ibaratnya ya. bandel. Masih aja bandel. Kita cuma doa ya Allah kasih kemudahan ya Allah, mudahkan kita pengen ngelunasin riba ini. Sampai akhirnya tiba-tiba baby ngebuka itu file. Dari lu bayangin dong, itu kan kita dari 10 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kita tuh nyicil 15 tahun, tapi 12 tahun kita selesaiin. Jadi kita mempercepat. Oh. Jadi harusnya masih tahun Masih ada 2026 apa 27 awal kita Selesai, kelarnya, tapi kita awalin 2024. Carilah tuh mana ya perjanjian begitu dibuka. Ada adendum begitu pandemi kita bikin adendum baru karena kita ikut restrukturisasi. Adalah tuh adendum, disitulah pasalnya ketemu. Baby tuh padahal paling jorok masalah file gue juga paling jorok. Ketemu loh, itu dikasih jalan sama Allah. Ada salah satu pasal tulisannya gini. Apabila debitur membayar sesuai dengan sesuai dengan jadwal tanpa keterlambatan, pokoknya disiplin, tidak ada one prestasi sama sekali, maka bunga bunga yang ditangguhkan akan dibebaskan secara keseluruhan, diberikan keringanan secara keseluruhan. Hah, apa nih? Gitu kan, langsung kamu baca, benar kan? Ini salah nggak? Kita kan orang awam, kita bukan orang legal. Hukum. Kita kan ngebaca itu tuh ini kuat nggak sih? Betul. Ini kuat nggak sih? Sampai akhirnya kita diskusi dengan salah satu ada ipar kita tuh pensiunan dari pejabat bank konvensional. Kita diskusi, ini bunyinya kuat nggak? Coba kita nggak pernah one prestasi, kita nggak pernah bayar mundur, kita nggak pernah pokoknya nggak pernah mangkir segala macam. Dan apabila sesuai dengan ini, maka pada saat pelunasan akan diberikan keringanan secara keseluruhan. Berarti gimana nih Ai? Ngomong sama kakak ipar, gimana? Iya benar Beb, berarti yang lo ditagihin berapa ratus juta itu ini harusnya hilang karena ada pasal ini. Oke, lo bikinin suratnya karena kan kita harus surat menyurat. Oh nggak bisa langsung. Bisa lo ketemu, saya mau ketemu dengan kepala pimpinan. Mau kita siapa nggak bisa. Prosedurnya lo harus beremail. Surat menyurat, lo email bahwa kami meminta keringanan untuk dihilangkan penalti, terus bunga yang ditangguhkan karena buat kami ada pasal ini ditulis pakai bahasa perbankan yang mana kakak ipar gue orang ahli perbankan, karena kan dia iya. bekas kacap di bank gitu kan, jadi dia ngerti. Oke Beb, gue bikinin tok 2 lembar, 3 bulan gue dianggurin tanpa ada jawaban. Jadi gue tetap harus nyicil. Kan kesel dong Baby. Nunggu itu 3 bulan lo tetap 3 bulan belum dapat jawaban. Wah akhirnya Baby sempat ada klimaks tuh kan. Wah ini main-main nih sama gue. Karena kan kita tetap bayar riba dong 3 bulan itu. Orang kita mau ngindarin kita mau ngindarin jadi makin lama gitu kan. Sampai akhirnya udah Baby sempat tegas juga gitu sama mereka. Ini kalau misalnya emang ini saya pakai lawyer aja deh. Udah kita pakai bahasanya udah mulai gertakan. Kita pakai lawyer aja deh kalau misalnya caranya begini. Bentar Pak, kita gini-gini. Sampai akhirnya baru tuh karena pasal itu yang Baby temuin akhirnya dihilangkan. Masya Allah. Tapi 3 bulan tetap dibayar tuh? Udah keburu. Mau nggak Karena kan mau. itu mereka Proses. Iya. Prosesnya lama banget Tapi ya. yang kita bahagia adalah kita mencukupi budget yang disediain sama Allah itu cukup untuk bayar kekurangan tanpa harus membayar bunga yang Ya ditangguhkan. Allah, itu ya. Allah tuh selalu aja kasih jalan gitu ya. Selalu, Nggak tahu Fan. kita ya tadi
kan katanya masalah file-file kontrak-kontrak gitu. Iya. Kadang kita Kok taruh di nemu? mana, kok malah nemu. Kan Dan Allah kasih bahasanya kok jalan. begitu, Betul. bahasanya kok begitu. Padahal pas waktu pertama dapat yang saat restrukturisasi Iya. itu, boro-boro mau baca itu. Boro-boro sampai mereka bilangin, tar dulu Pak, kita akan bahas dulu dengan direksi ini gimana ya, karena belum ada nih Pak, di mana-mana bunga zaman pandemi itu pasti akan dibayarkan nanti Pak, nggak mungkin Bapak selama nyicil. Nggak, itu saya udah jelas kok, saya temuin pasalnya itu kuat, saya yakin itu Iya kuat. benar. Mungkin 3 bulan lagi dicari tuh pasalnya apa enggak? Iya. Kok bisa keketik sih? Ajaib gitu. lari, ajaib. Ada sih yang dicari kan itu. Ajaib kalau misalnya kita ngelihat ke belakang tuh ajaib ya. Bisa aja nggak ketemu tuh. Bisa nggak Bisa ketemu? aja, betul. Dan bisa memang itu kewajiban kita untuk ngebayar karena kita Iya. restrukturisasi. Tapi ternyata kok ada, oh iya, kok begitu dilihat ilustrasi Ilustrasinya. kalau lo pernah nyicil, lo kan tahu nih ada tanggal misalnya tahun sampai 15 tahun di sini pokok hutang, di sini bunga. Nah, di sini bunga yang ditangguhkan kalau restrukturisasi. Jadi ternyata semua kolom gue tuh bayar selama ini dari pandemi. Jadi bunga yang ditangguhkan ini selama gue mencicil ngikut. Tapi kenapa mereka masih nagihin? Nah, itu baru disadarin begitu kita mau lunasin. Jadi apa ya? Kejelian mata baby itu kan dianugerahin sama Iya, Allah. itu gitu Allah loh. yang kasih juga. Allah yang kasih. Beb, lu tuh udah bayar dari pandemi sekarang, yang lo cicil itu sudah di kolom-kolom itu ada angkanya, bukan 0, bukan Nggak kosong. dihilangkan Nggak gitu ya. dihilangin. Jadi bohong tuh restrukturisasi bunga ditangguhkan itu nggak dibayar. Enggak, ternyata bayar, dimasukin semuanya. Loh, berarti logikanya juga kalau misalnya lo tetap bayar, Ajaib berarti kan? lo bayar double Iya, dong. ajaib kan? Oh. Itu keajaiban pada saat kita mau melunasi hutang riba. Iya. Masya Allah. Tapi kan lu jadi tahu nikmatnya kan Jadi dengan tahu. itu kan. Tapi gimana nih? Udah selesai nih cicilan. Ini kan kalau Kayak rumah tuh ada kan beban yang lepas satu-satu. kayak gitu. beban sama kayak kita ya zaman dulu ya. Ya Durian kita ya, juga durian. sempat juga. Gara-gara tau nggak, hal sepele banget. Gue ketemu rumah, gue pengen banget rumah itu dan kepengennya tuh kayak kebelet pengen sekarang. Terus kata laki gue, duitnya sih ada, cuma kan masa kita duitnya habis buat itu doang gitu kan. Kayak gitu. Gue gak tau kok kenapa ya, gue kayak pengen banget. Udah Jodoh tuh ya. Jodoh Klik tuh ya, gitu klik ya. aja gitu kan. Oke, bayar by cicilan juga. Tapi itu dia kan kita juga proses belajar juga. Saat itu Mas Ari juga lagi belajar. Alhamdulillah udah kita tutup. Dikasih kemudahan aja pada saat itu, boro-boro mau beli full gitu ya. Gak bisa. Itu mirip-mirip sih Mas. Pasti setiap orang yang lagi pas nemuin mengenai kajian itu gitu ya, ibaratnya pasti lagi dalam proses yang sama sih Iya. menurut gua. Kita juga begitu ketika lagi mau, ya lu tahu kan waktu gua mulai bagaimana dia kita lagi nggak ada, hampir nggak ada pekerjaan, jadi Iya. nggak punya pemasukan. Tapi Dan kita kita masih kan- punya ini gitu, tanggungan ini gitu. Iya, Ya kita iya, lagi punya benar. segitu-segitu doang. Dilema Dilema, memang. Gitu. Ujiannya di situ kan. Kalau masih ada tabungannya nih. Loh, Iya. kalau kita emang tinggal ini, tapi gimana nih? Udah habis bayarin dulu aja, tapi ada aja kok bisa. Ada aja, bener-bener. Bener, ada aja. Itu orang kan mikir ya, entertainment itu kerja duitnya banyak banget. Ya alhamdulillah mungkin kita beda karena kita bayarnya mungkin per episode atau per apa gitu ya. Tapi kan kita nggak Tapi pasti. lifestyle-nya juga gede. Nggak, kita nggak, maksudnya nggak pasti gitu loh, nggak Iya. pasti. Misalnya kecuali kalau misalnya kita program 1 tahun, dan program 1 tahun itu pun kan juga misalnya kayak kita host ya, Iya. bisa aja diganti sama orang Iya. dan sepihak banget Benar, gitu. Jadi benar. orang berpikir Kak, udah pasti enak banget, belum tentu juga. Kita harus sebenarnya. sering-sering nyari kerja kan, misalnya. Iya, Misalnya kontrak 12 episode nih. Iya. Mau nggak mau kita kalau nggak perform, kita harus nyari kerja lagi kan gitu. Iya, iya, Kalau iya. orang bawa kerja misalnya bawa map ke perusahaan, sama aja kita mesti harus nyari kerja terus kan sebenarnya. Sebenarnya gitu. Tapi itulah di situ emang diuji apa namanya, ini Allah yang ngasih rezeki atau bukan nih? Kan kita hampir Iya. gimana ya, kalau nggak ini kita nanti nggak punya tabungan lagi. Itu begitu kan gitu kan. Iya. Nah, aku ke Itu Bekasi kan, ujiannya. waktu ke Bekasi. Udahlah, coba aja. Ntar siapa tahu ada lebih-lebihan lagi untuk sehari-hari. Tapi alhamdulillah akhirnya ya dilengkapin aja kok gitu. Emang. Terus gimana Bu Meske? Terlepas dari KPR yang harusnya masih tahun 2027 kelar, alhamdulillah kasih kemudahan sama Allah. Iya Lebih pasti seneng lah, lega, tersenyum lebar ya, tersenyum lebar ya, bahagia lah pastinya. Yang paling nggak bisa kebeli itu sebenarnya adalah lebih ke tenang ya, Iya sih. nggak ada nggak ada
ganjelan di hati lagi kayak aduh kemarin tuh gak enak banget gue ngerasanya hidup tuh kayak apa ya gak enak gitu loh, mau ngejalanin hari-hari tuh kayak ganjel aja. Aduh kapan nih kok belum ditelepon, sayang kamu email coba cek lagi deh udah jawab belum sih, kerungsing gitu loh. Tapi begitu udah ini tuh kayak pecah telur gitu, aduh satu-satu kelar, alhamdulillah ya Allah gitu. Jadi yang paling nggak bisa dibeli adalah pertama adalah ketenangan batin gitu ya. Jadi yang di sini yang pengen gue share tuh sebenarnya adalah sama sekali nggak kepengen nunjukin ke orang-orang bahwa gue ini lebih hebat dari yang lain, lebih hebat dari kalian, nggak lebih hebat dari orang-orang yang luar sana, mungkin jauh yang lebih duluan kali ya dari gue yang udah meninggalkan riba. Dari gue dari awal juga mungkin nggak sombong ya, nggak posting, nggak bilang-bilang, nggak ngomong-ngomong gitu ya, banyak. Cuma gue ngerasa kayak apa ya, mungkin nggak semua orang punya jiwa besar untuk mengakui lo punya cicilan. Itu yang pertama. Karena orang-orang sekarang tuh di sosial media banyak di apa ya? Gue ngelihat kasihan aja kayak angkatannya Syabila, kita bilang Gen Z ya. Mereka itu kayak punya beban yang berat di pundak mereka ketika orang-orang di sekelilingnya mereka itu beradu kepemilikan. Si A udah punya rumah umur 26, si B udah punya mobil sport car misalnya, atau si C segala macam, dengan kesuksesannya mereka gitu ya. Dengan instantly mereka bisa memiliki segalanya, sampai akhirnya jadi pressure buat anak-anak ini yang mereka jadi nggak realistis dan gak logis lagi. Ini yang menurut gue harus ada penyeimbang di sosial media. Mereka harus melihat realita A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Realita ini nggak cuma orang yang instantly rich loh, nggak semua orang crazy rich loh. Ada juga loh orang-orang yang survive. Ada juga orang-orang yang berjuang gitu ya, struggling. Ada orang yang di bawah mungkin, ada orang, kasih deh pilihan orang-orang ini untuk ngelihat sebagai penyeimbang referensi hidup. Karena mereka itu kan nontonnya sosmed kan. Betul. Jadi mereka nggak tahu nih proses hidup yang mereka harus sebenarnya seperti apa realita gitu hidupnya, bener. Jadi menurut gue penting mereka untuk bikin pilihan bahwa oke, lo punya cita-cita, lo set goal, go ahead, nggak ada masalah. Anak-anak muda ini perlu punya tujuan yang jelas untuk hidupnya. Semuanya ada konsekuensi. Ketika misalnya lo pengen punya rumah buru-buru, berarti lo mau nyicil. Oke, lo mau nyicil, ada juga pilihannya. Lo mau nyicil dengan cara apa? Mau sesuai dengan syariat, atau lo mau bodo amat deh pokoknya gitu, atau lo mau apa segala macam. Jadi yang pengen gue share lewat postingan ini adalah supaya anak-anak muda ini lebih melek bahwa setiap goal, setiap tujuan dalam hidup kita ada konsekuensi, ada pilihan, dan nggak apa-apa lo ketinggalan sama orang. Lo nggak punya rumah 5, lo nggak punya tanah 10, lo nggak punya mobil supercar, nggak apa-apa lo. Kalau konsekuensinya lo tahu, gue pengen pelan-pelan tapi gue selamat. Atau gue pengen buru-buru karena gue nggak tahu nih usia produktif gue sampai kapan. Nggak apa-apa, jadi mereka tahu, yang penting tahu dulu gitu loh tujuannya apa, bikin prioritasnya apa gitu. Jadi lebih ke situ supaya ya jangan sampai mereka menghalalkan segala cara aja sih. Betul. Akhirnya membabi buta memiliki sesuatu yang angan-angan, ngelihat di sosmed kayaknya semua orang berlomba-lomba untuk ngasih tahu. Oh iya, gue juga harus nih, gue harus kayak mereka. Betul. Oke, ada pinjol, bodo amat gue telepon. Dan sekarang semakin banyak pula. Kan ngeri ya, banyak yang bunuh diri, banyak yang terjebak riba yang akhirnya mereka juga jadi masalahnya kan. Misalnya kita punya masalah nih sama suami, sama anak, kita nggak sadar ternyata ada aliran-aliran yang nggak halal, yang masih kita piara di rumah gitu loh. Jadi udah umur segini kan, ujung-ujungnya ke situ. Apalagi lihat teman-teman pada sakit, pada dipanggil, kita malah
apa ya yang Iya kan. masih nyangkut apa nih gitu kan masih ada pikiran Kadang gitu. kita aja misalnya ada masalah nih, masalah kita ataupun masalah sama anak-anak, pasti kita langsung mikir kita udah ngelakuin apa ya? Exactly. Iya. Kita ada ngasih makan apa ya Kerasa. mereka ya? Kayak Exactly. gitu. Mungkin ada yang pendapatannya. Kita udah tua ya. Kita udah tua ya. Tapi busuk kali orang-orang Iya, tua benar, ini ya. benar. Kalau nggak ada orang-orang tua ini terus gimana nanti? Tapi enaknya kita tuh melalui berbagai tipe generasi sebenarnya ya kan ada proses perpindahan gaya hidup atau itu Ya, kita kita juga rasain semua Nggak, ya. kita juga pernah ngerasain yang gue bisa, gue lagi masa-masa produktifnya. Tapi kan saat itulah. kalau sekarang apa namanya barometernya ini kan anak-anak sekarang ya, termasuk bukan anak sekarang tuh termasuk Enggak. yang tua dan yang muda, Iya. termasuk kita gitu. Iya. Cuma maksudnya dunia yang ada sekarang kalau menurut gua bisa aja salah nih, tapi maksudnya kita tuh terlalu berpatokan sama sosial media Iya. kalau gua bilang. Karena kita kadang-kadang naruh target kita di orang lain. Benar. Jadi kita FOMO gitu. Jadi apa namanya? Bagaimana ngejar ke posisi itu padahal kita belum sanggup. Iya. Waktu itu pernah ada kajian Ustadz yang kita jelek juga gitu. Kita tuh membeli sesuatu dengan uang yang gak kita punya gitu ya. Beli sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuh gitu. Pakai uang yang gak kita punya untuk bagian orang yang gak kita kenal. Bener gak? Ya kan Aduh. cuma ngebuat followers cuma gitu ya. biar dapat impression Impression bisa doang. dapat apresiasi atau dapat apa ya iya ngerti. Jadi standar cukupnya tuh tergantung pendapat orang kan. Iya. Nah, gua mulai itu kepikiran juga. Iya Iya sih. juga ya. Kayaknya kalau kita sebenarnya nggak apa-apa. Kayak lu bener juga ngomong. Sebenarnya nggak apa-apa juga lu kalau kita nggak gitu kan. Iya. Tapi emang harus ada penyeimbang tadi. Penyeimbang betul. aja sih. Tapi sorry ya, jangan sampai orang-orang luar sana juga ngerasa kayak lo sirik aja lo nggak mampu gitu. Maksudnya nggak apa-apa. Emang nggak mampu kok kita. Emang iya sih. Cuma maksud gue untuk orang-orang yang memang dia menunjukkan keberhasilan kesuksesannya dengan memperlihatkan apa yang dia punya, itu kan menjadi hak masing-masing. Iya, ya, itu juga hak yang jawaban mereka- masing-masing. Iya. Nah, gue di sini sebagai penyeimbang, gitu loh. Jadi ada yang begitu nggak apa-apa, ada yang kayak gue juga nggak apa-apa juga. Kita juga gitu. nggak juga maksudnya sirik sama mereka jadi Iya, gimana. dan jadi ngejudge atau ngasih tahu mereka bahwa nggak apa-apa. Harus ada juga orang yang punya motivasi bahwa wow gila ya dia punya jet pribadi. Waduh gila berarti gue ada nih. Nggak apa-apa mereka untuk halu-halu. Tapi gue penyeimbang nih. Hello. Iya. Lo balik ke kapasitas, lo Bener. balik ke eling. Jangan sampai lo menabrak semua aturan-aturan dan akhirnya lo jadi terjebak Keder sendiri pinjol, nanti, terjebak bener. apa sesuatu yang lain. Gitu loh. Jadi Betul. buat gue ya gue sebagai penyeimbang aja bahwa ada loh manusia yang umur 45 tahun akhirnya baru lunas, nggak apa-apa gitu loh, Iya, nggak apa-apa benar-benar. nggak usah kecil hati gitu. Iya betul. Karena memang setuju sih. Sekarang itu kan memang kemudahan-kemudahan pinjaman online ini kan semakin banyak ya. banget. Memang mudah banget. Kayak Banget. ini terjadi ketika ada orang di rumah gue, si Mbak di rumah lah gitu ya. Ada ini tiba-tiba dia bilang, Bu saya jangan transfer situ lagi gitu. Kenapa? Ya saya kena pinjaman. Emang kamu pinjam berapa? Gitu kan? Iya Bu, gara-gara cuma e-commerce kan ada tuh yang bayar Bayarnya nanti, nanti. gitu kan. Ya emang berapa awalnya saya cuma 1,5 juta. Emang sekarang berapa jadi 7,5 juta. Lah Allah. Ini masih mending ada yang awalnya dari 3,5 juta sekarang udah sampai 80 juta. Ada juga gitu yang kan. teman kita juga nih, ada teman Ngeri kita ya. juga ada. Dia gara-gara adiknya ini suka sama K-pop. Heeh. Jadi gara-gara dia kayak beli kan hal kecil ya. Beli dikit ya beli dikit. Ternyata udah sampai berapa ratus juta, sampai nelfon-nelfon kan kalau yang pinjol itu kan nelfonin orang terdekat, temen-temennya. Jadi kan bener-bener langsung kayak dikucilkan banget kan Iya, si yang peminjam ini kayak apa sih yang minjem Iya. ini. Jatuhnya makanya that's why banyak yang tragedi bunuh diri, yang apa segala macam. Karena Iya. dia udah ngerasa jadi dihakimin secara sosial gitu kan. Nah ini makanya kita juga harus pemahaman sih. Gue setuju karena memang beda sama kita zaman dulu kali ya. Kalau dulu kan referensi kita orang-orang di sekitar kita aja. Referensi kita orang-orang yang kerja sama kita siapa, paling ya orang-orang itu yang jadi mungkin jadi entah motivasi kita, entah jadi target kita, entah jadi apa. Jadi kayak aduh gue pengen deh jadi kayak ini orang gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa naker karena Ya. kita sama-sama kerja bareng, tahu Iya. kita berapa. Nah kalau ini kan referensinya begitu luas ya, Iya. yang kita nggak tahu entah berantah, entah di luar negeri tiba-tiba dia yang bawa apa segala macem, kita nggak tahu dia itu pinjaman juga atau enggak Iya. mobil-mobil dia, tapi kan orang udah amazed duluan. Iya. Nah jadi emang butuh banget sih memang postingan-postingan
yang kayak nyadarin diri aja gitu. Iya. Sebenarnya sih lebih untuk ke diri sendiri juga sih. Kadang-kadang gue kalau bikin postingan tuh sebenarnya lebih banyak 80%-nya lebih ke gue pribadi Sama gitu sih, ya. benar. Lebih kayak makanya gue selalu bilang gitu, kayak bikin konten-konten hal remeh kayak Tania Ustatius segala macam itu sebenarnya buat belajar anak gue juga, buat gue Iya. juga, buat baby juga Benar, gitu loh. benar. Supaya apa ya caranya namanya manusia tuh Ngingetin ya? naik turun iya kan, yang ngingetin ya supaya gue begitu buka feeds gue, oh iya ya ternyata pernah bilang kemarin Siapa gue tahu pernah bilang ada yang nggak sengaja feed lu dapat ilmu kan gitu. Iya. Atau mungkin manfaatnya lebih banyak. dan ya. alhamdulillahnya repostingan kemarin gue kagetnya itu banyak orang yang ngambil dari caption gue terus dibikin video pendek untuk Reels, untuk TikTok. Terus mereka tuh kata-katanya yang bikin gue pengen nangis tuh kayak ketika temen gue baru beli mobil terus gue ingat kata-kata Meisya Siregar terus dikutip lah salah satu captionnya gue gitu bahwa hiduplah sesuai dengan prioritas. Terus jangan rungsing atau kebakaran jenggot ngeliat pencapaian orang segala macam. Itu halal terus dibikin video pakai lagu sedih. Terus gue repost Pakai lagu baby gitu ya. Ember bunga terakhir Bunga itu terakhir. kan, bunga riba terakhir. Itu jadi banyak banget yang ngetek-ngetekin gue sampai Masya Allah ya, mudah-mudahan deh jadi amal jariah gue kan tabungan. Iya dong. benar-benar. Ya tabungan itu kan juga penting Ember. ya. Benar. Gak semua yang begini semua. Ember. Tabungan itu malah lebih penting. Tapi memang kalau misalnya orang kadang-kadang gini, dari satu postingan kadang-kadang memang ada dua sudut pandang, ya kan? pasti. Misalnya gini, orang lagi posting sesuatu yang luxury, ada di sisi lain orang yang lihat ini semangat, gue bisa nih mencapai ini, gitu kan? Point of view-nya ke situ. Ada yang, Positif dapatnya. bagaimana caranya begitu ya? Apa yang bisa gue pinjam kemana? Ada kayak gitu kan? Sama juga kayak posting misalnya lagi posting ilmu gitu atau mengingetin orang gitu ya. Ada yang bilang so suci lu gitu Iya. kan, so alim lu. Padahal mereka nggak tahu, padahal kita lagi berobat jalan kan itu sebenarnya. Padahal lagi berobat Lagi jalan. berobat Gue demen jalan. tuh berobat jalan. Gue seneng tuh istilahnya. Karena berobat jalan gue nggak mau sendirian gitu berobat. Exactly, gue demen tuh. benar-benar. Iya, analoginya seperti itu. Gitu. Tapi memang kadang-kadang ada juga hasadnya ada juga pasti. Pasti. Dan itu yang lumrah terjadi sih di sosmed sih. Gak bisa maksudnya kita kontrol, nggak bisa. Gak bisa kita kontrol hasad-hasadnya orang ya. Maksudnya Benar-benar. ya gak apa-apa lah. Maksudnya dan baby pun bilang, sayang pasti ada yang gak suka. Karena gini loh teman-teman atau orang lain, mungkin di sana juga mereka punya point of view yang beda. Maksudnya mereka memang mampu kok nyicil gitu loh. Terus mungkin dengan postingan ini jadi tersinggung. Waduh, gue belum ada, misalnya satu, mereka belum punya dananya untuk ngelunasin. Pengen ada keinginan, tapi dananya belum ada. Terus dengan kamu posting, mungkin hatinya jadi terusik. Itu yang pertama. Detail juga baby tuh ya. kayak gitu-gitu detail. Oh. Itu didiskusiin Makanya dia nggak tuh mau dia. collaborate. Kedua, ada lagi dia ngejaga perasaan orang gitu, ngerti nggak keren sih? juga dia tuh. Nanti yang kedua, kamu posting begini terus tiba-tiba ada orang, enggak, gue beda, gue mendapatnya sama lo. Kalau buat gue ya nggak apa-apa selama ini. Ada juga yang kayak begitu. Jadi disagree sama kita. Kalau buat gue kan simpel aja, loh ini postingan aku, feeds aku, Dan ada lebih ke- yang orang sesuai relate, prinsipnya sama, silakan diambil. Prinsip berbeda kan aku bilang, beda prinsip, silakan diambil, sesuaikan dengan prinsip masing-masing. Buat aku, oh ya udah, tapi kamu mesti siap. Banyak nih orang yang akan ngelihat kayak terusik hatinya. Oh ya udah kamu aja, aku enggak gitu. Jadi sensitif kan, Iya. Iya, iya. masalah uang Betul, ini betul, sensitif karena dapur setiap rumah tangga itu beda-beda. Iya, iya. Tapi gimana tanggapan anak-anak? Alhamdulillah kalau Syabila tuh karena dia udah gede ya, udah 18 tahun, dia tuh kayak wow bunda keren banget, masya Allah, wow keren banget. Siapa tahu bunda, jadi papa ekonom ntar dia kan? keren. Enggak sih, arahnya enggak sih. Dia tapi dia ngambil branding sih. Cuma dia kalau Luisa kan dia belum paham, jadi kayak bunda temen aku cuma bilang katanya bunda viral gitu. Oh, gitu. Luisa cuma gitu doang. Louis paham nggak kenapa bunda viral tuh gara-gara apa? Apa? I don't know. Bunda ini pegang apa? Gitu. Even dia nggak tahu Dia surat nggak paham. sertifikat itu
Ini sertifikat Lui. Sertifikat tuh apa? Rumah kita Bunda sama Papa udah gak nyicil. Jadi ini surat berharganya tuh ini. Wow, amazing. Udah habis itu lupa. Buat dia gak? Ya, kadang ada yang buat kita kayaknya suatu effort besar kan, Buat dia di sudut pandang orang biasa aja kan Exactly. gitu. Tapi kalau Syabila lebih appreciate. Iya. Wow, Bunda Papa keren. Wow, keren banget. Iya Kak, makanya nanti kamu kalau kawin biasa lah ya, pesan-pesan sponsor ya kan. Bunda sama Papa dulu juga waktu kawin kan masih nyicil, belum punya rumah. Jadi nggak apa-apa Kak, yang penting kamu berdua punya ini. Anak gadis lagi, anak gadis ya, bener. Iya benar. Tapi itu nunjukin juga Pak, pandangan orang tuh bisa beda-beda gitu. Misalnya Iya. kita pasti begini, ada yang sepakat, ada yang enggak, itu hal yang biasa gitu. Cuma yang jadi gue penasaran waktu lu keluar hasil hitungan dulu tuh, yang ternyata di luar dari dugaan lo gitu. Gue penasaran responnya Baby ketika lihat itu begini nggak? Pas dibuka, begitu sedih cara gitu. Terlalu sadis ya. Terlalu cara- sadis. Dari tadi nih kayaknya dia udah pengen ngomongin. Dari tadi. Dari tadi kita cewek-cewek ngomong mulu. Ini kayak kapan nih gue bisa keluar? Udah sadis Iya kan? banget. Itu kalau bisa ada soundtracknya sadis. Terlalu sadis caramu. Ya kan gitu, semua selalu relate sama lagu. Jangan-jangan semua itu ada lagunya itu ntar gitu kan. Semua Emang. bisa ya. Nah kalau sekarang ibaratnya kan sebuah proses yang rasanya impactnya udah mulai terasa secara pribadi gitu. Maksudnya kalau dari di keluarga ada nggak gitu apa anak-anak? Ada sih kayak misal kalau keluarga sih ya alhamdulillah ya kita lebih banyak bersyukur ya karena kan yang pengen kita tanemin ke anak-anak tuh lebih kayak jadi orang yang punya banyak syukur tuh nggak gampang loh Iya. gitu kan. Kadang-kadang kita suka ngelewatin hal-hal yang kecil. Terus sementara kita dikasih masalah kita selesai ini sebenarnya syukurnya tuh harus banyak banget gitu loh karena banyak banget di luar sana orang yang jadi pejuang KPR gitu kan. Iya, benar. Jadi ini berkah gitu loh. Jadi lebih banyak nanamin anak-anak untuk lebih banyak syukur loh karena apalagi kalau kita ngelihat berita Palestina tiap hari nongol gitu kan, Iya. mereka syukurnya aja lebih ngalah-ngalahin kita. Iya. Ya kan Iya, rumahnya benar. udah hancur. Kalau ngelihat before rumahnya dulu dia zaman kaya Iya. di Gaza gitu kan kayak apa? Terus tiba-tiba sekarang Hancur, hancur lebur tapi mereka masih bilang alhamdulillah ya rabbil Iya, alamin. Ya kan? Masih Hasbunallah wa dikasih, ni'mal wakil gitu kan. Iya kita nih apa Iya, gitu betul, kan. betul. Jadi yang kayak gitu-gitulah lebih ke pelajaran-pelajaran hidup kayak gitu. Terus kayak ke ipar misalnya. Beb, waduh gawat nih Allah udah maksudnya udah melangkah kecil lah, udah ngelangkah. Gue baru mau ambil rumah nih, gue jadi mikir-mikir jadi parno kan, ipar. Terus akhirnya ya kita bilang, ya nggak usah jadi ngehalangin mimpi lo juga untuk punya rumah gitu kan. Iya pilihannya lo mau nabung dulu, lo percaya Allah pasti akan kasih lo sesuai dengan rumah, sesuai dengan apa yang lo punya. Misalnya lo punya duit 1 juta, ya lo belilah rumah 1 juta. Atau lo mau cicil, ya sekarang kan ada pilihannya, ada syariah gitu. Nggak apa-apa lagi lo nggak usah jadi sungkan sama gue, ada apa lo, gue juga masih proses gitu. Jadi keluarga yang di luar dari circle utama kita tuh jadi ngerasa kayak jadi ikut belajar juga kayak jadi gimana ya gue Beb, gue baru pengen punya rumah nih. Ih, jangan nanya sama gue lo gitu. Balikin lagi ke prinsip kalian gitu loh. Jadi kalau emang pengen punya rumah gitu, nyicil syariah langsung aja ke Rumah Halal Indonesia. Oke. Jadi jualan. Iklan ya. Jualan Tapi ya. emang ini juga ya ada beberapa teman kita juga ya yang pengen punya rumah terus jadinya dimudahkan juga. Karena sebenarnya gini ya, itu dia balik lagi pertama prinsip dulu gitu ya. Mau prinsipnya mau gimana dulu gitu. Mau prinsip kita ya udah ngikutin sesuai syariat deh atau emang yang penting dapat dengan berbagai cara itu kan ya udah beda prinsip ya. Intinya ngikutin. Tapi kayak teman kita itu akhirnya dia mencoba untuk cari, ternyata kan ada pilihan. Ada pilihan, ada ternyata option. ada opsi gitu kan, ada pilihan untuk syariah. Ya kalau misalnya emang sesuai, misalnya kemampuan masih belum gimana banget, tapi ternyata dimudahkan dengan syariah ini dengan cara, ya kenapa enggak coba juga gitu ya, karena itu juga masih Akadnya insya Allah lebih enak masih biasa syariah tuh aman kan? akadnya. Iya benar-benar. Akadnya lebih enak. Dan Ustadz gue tuh pernah waktu itu kita sempat nanya kan, Tat gimana sih masalah hutang piutang atau pinjam meminjam gitu kan. Seberapa urgensinya kah kita tuh bisa memudahkan atau ngegampangin yang namanya utang piutang atau pinjam meminjam. Sebenarnya ya
pinjam meminjam atau utang piutang itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang disukain oleh Allah, tapi dibolehkan gitu ya, dan dihalalkan gitu ya, selama akadnya sesuai dengan syariah. Jadi kalau misalnya ada nih orang dia mau mencari nafkah, let's say dia mau jadi ojek online lah, tapi dia nggak punya motor. Gue kalau nunggu nabung, gue nggak bisa cari nafkah. Sementara keahlian gue cuma bisa nyetir. Nah, itu menjadi sesuatu yang justru diperkuat gitu loh. Nggak apa-apa lo pinjam aja dengan cara syariah ya. Lo pinjam dengan nyicil syariah, tapi untuk lo mencari nafkah untuk keluarga. Itu sangat gak apa-apa. Tapi ketika orang oke, gue pengen beli tas nih, gak apa-apa deh 0%, itu akan menjadi sesuatu yang dibenci sama Allah karena gak apa urgensinya. Iya, betul. Nah, jadi di situ gue melihat bahwa masya Allah ya, Islam itu masya Allah indah banget ya, memudahkan, sangat berpihak dengan orang-orang yang memang mereka urgensi untuk minjam gak apa-apa gitu loh. Jadi jangan juga kita merendahkan orang yang masih mencicil gitu loh. Betul. Jangan. Betul. Nah, cuma kalau menurut lo nih, edukasi mengenai riba ini sendiri, terkadang gini, orang-orang yang bilang nih misalnya kayak, aduh gue mencoba untuk menjauhi riba, pasti langsung dibilang kayak, sok suci banget sih lo, lo dia baru belajar, atau hijrah banget nih, udah menjauhi riba. Padahal masalah hijrah atau enggak hijrah itu kan udah ada di Al-Quran kita gitu kan, bahwa memang ada ayatnya mengenai riba. Sebenarnya nggak perlu lo jadi berubah yang seperti apa dengan berubah sampai muncrat nih. Abis ini maksudnya riba itu bukan jadi kayak patokan lo udah hijrah apa segala macam. Padahal sebenarnya edukasi berarti kan. Nah, ini kan menurut lo gimana nih dari edukasi yang ada di apalagi di Indonesia lah ya, mengenai riba ini sendiri? Apakah sebenarnya masyarakat kita tuh paham gak sih soal riba itu? Orang justru kita mulai belajar segini. Sebelum kita belajar kita ternyata belum tahu apa-apa kan? Iya, itu dia. Kita mulai proses ini pas kita mulai ngaji baru ngerasa ternyata ini nggak boleh ya, gitu kan? Iya, baru tahu. Ternyata ilmu kita masih cetek banget. Apa sekarang kita belajar nggak habis-habis ya? Maksudnya ada lagi yang belum kita tahu gitu. Nggak cukup satu kajian sih, karena kitabnya tentang riba itu kan meluas banget ya. Iya, benar. Jadi kalau gue prinsipnya gini sih, Ri, pelan-pelan tapi progres. Ustadz gue tuh selalu bilang, Mbak pelan aja jalannya, nggak usah sprint, nggak usah maraton, tapi pelan-pelan, tapi harus ada progres ya Mbak, gitu loh. Tiap hari ada progres. Misalnya riba kita baru tahunnya segini, oh ya udah yang tahu dulu. Nanti besok belajar lagi nih yang lain. Belum lagi ngebahas proteksi ternyata ada nilai riba ya. Iya beda lagi. Ternyata ini ada ini. Wah banyak ya. Nah kita nih masih fakir. Nah yang tahu-tahu aja dulu, riba kecil aja dulu Mbak minimal. Riba besarnya dulu minimal, riba kecil aja ternyata udah sama kayak mensetubuhi ibu kandung lah. Itu kan ya Allah. Oke. Berarti yang kena cuma laki-laki dong. Kan menjatuhi ibu kandung. Kan seperti ya kan kayak gitu kan. Iya, berarti kan itu yang paling ringan ya. Riba yang paling ringan. Berarti kan ya udah. Jadi prinsipnya ya udah gue dengerin apa kata ustadz gue yang ngomong bilang, Mbak pelan-pelan yang penting ada progres. Nah itu dia. Nah kalau misalnya lo tadi pertanyaan itu kayaknya mendingan nanti ustadznya aja yang jawab bener. Karena itu lebih kompeten beliau. Betul. Emang jadi gini. Karena jadi kadang bikin ini itu adalah emang kan semua pasti ada pro dan kontra, tapi yang kadang kasihannya itu adalah langsung kayak ngejudge gitu. Sok suci banget, udah hijrah banget, udah ini banget. Padahal lu hijrah nggak hijrah emang udah ada di situ, udah ada, udah tinggal kita aja mau belajar, mau tahu apa enggak. Iya. Gitu. Mau menutup mata atau emang kita harus terima kenyataan. Ya terkadang pas kita pakai hijab, mikirnya kayak emang harus banget pakai hijab. Yang penting kan gue begini. Tapi kan ternyata udah ada hukumnya gitu. Mau gimana? Masa kita mau hindar? Nah itu ya makanya kemarin gue tuh mau transaksi pasti namanya Mustad. Walaupun takutnya salah nggak selalu nanya gitu. Walaupun transaksi sepele ya kayak misalnya just tip, tapi just tipnya begini caranya, teteh nggak boleh. Itu sering juga begitu, banyak banget. Banyak yang belum tahu. Bagaimana kalau kita undang guru kita, ini beliau doktornya di ekonomi syariah. Wah mantap.